Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salza Alfiana dengan NIC 2490926 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh apa saja alat-alat laboratorium yang digunakan pada saat praktikum biologi populasi. Kalau kalian penasaran, kalian dapat menyimak video ini sampai akhir. Oke, yang pertama itu ada timbangan digital. Timbangan digital ini untuk berfungsi untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia lainnya. Cara pemakaiannya ini pun mudah tapi harus berhati-hati teman-teman. Jadi yang pertama itu kita harus menekan tombol OT di bagian sini. Lalu nanti saat mau menimbang itu dibuka dulu kacanya, terus dimasukin tuh bahan yang akan ditimbang. Lalu ditutup kembali. Habis itu tunggu angka di layar ini stabil, yang biru-biru ini stabil. Nah, terus habis itu kalau misalnya udah stabil, berarti hasil bobot sampel tersebut sudah didapatkan, sehingga dapat diambil kembali bahan yang tadi dimasukkan ke dalam sini. Terus habis itu bersihkan timbangannya sampai bersih dan rapi. Kemudian kalibrasi kembali dengan menekan tombol OT, pastikan keadaannya masih bersih dan rapi ya teman-teman. Oke, lanjut ada mini inkubator. Mini inkubator ini berfungsi sebagai mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator tersebut. Untuk penggunaannya itu, yang pertama kita menghubungkan terlebih dahulu mini inkubator ini ke arus listrik dengan tekan dengan menekan on di belakang mesinnya di bagian sini. Terus habis itu atur suhu dengan tekan start di bagian sini. Nah, habis itu setelah suhunya sesuai dengan yang diinginkan, masukkan sampel ke lubang inkubatornya. Lubang inkubator itu yang ini ya teman-teman, yang bolong-bolong ini. Nah, habis itu setelah digunakan dan sudah mendapatkan hasilnya, ambil sampel tersebut dari mesin, terus lepaskan arus listrik dan pastikan keadaannya bersih dan rapi. Oke, selanjutnya itu ada hot plate stirrer. Hot plate stirrer ini berfungsi sebagai mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnet. Jadi untuk langkah awal yang kita lakukan itu, pertama hubungin dulu alat tersebut dengan arus listrik, terus letakkan kacanya di sebelah sini. Nah, kalau misalnya udah, nanti kita putar tombol headnya yang ini. Nah, terus habis itu setir ke 0. Habis itu lepaskan penghubung arus listrik. Nanti tuh di sini bakal ada medan magnetnya itu di dalam si tempat yang buat di tempat larutan itu, nanti dia muter-muter gitu. Terus itu kalau misalnya udah selesai, lepas penghubung arus listriknya, pastikan keadaannya bersih dan rapi. Kemudian ada elektrofores. Elektrofores ini berfungsi untuk memisahkan komponen dan molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Nah, untuk penggunaan caranya itu, yang pertama alatnya itu harus dihubungkan terlebih dahulu ke arus listrik, lalu tekan on pada adet yang terdapat di bagian sini. Terus habis itu buka tutup elektroforesis, buka. Nah, terus habis itu masukkan gel agaros, terus habis itu tuangkan HCIE hingga terendam. Terus habis itu masukkan sampel ke dalam sumur, tutup dan atur waktu tegangannya, kemudian tekan start. Masalah di bagian sini, ambil dan tutup kembali, lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi. Kemudian ada UV fluorescent table, di mana alat tersebut berfungsi sebagai visualisasi DNA maupun RNA pada gel agarosa. Cara penggunaannya itu harus berhati-hati karena ini menghasilkan sinyal UV, jadi hubungkan terlebih dahulu alat tersebut ke arus listrik, terus buka kaca penutupnya nih, buka, terus habis itu masukkan tuh gel agarosa di meja si UV-nya ini, terus habis itu tutup lagi, tekan tombol on, terus habis itu setelah penggunaan UV kembalikan ke posisi ke off lagi, tekan off lagi, terus habis itu buka dan ambil agarosnya, dan pastikan kembali saat penggunaan alat ini itu pada saat nyala jangan pernah membuka tutupnya, karena nanti dia akan mengeluarkan sinar UV-nya itu yang berbahaya teman-teman. Terus habis itu tutup dan lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaannya bersih. Kemudian ada VCR ini berfungsi sebagai amplifikasi GaN. Caranya itu hubungkan arus listrik, tekan on di belakang mesinnya, terus habis itu pilih amplification, masukkan program, buka tutup mesin, letakkan sampel pada plate, tutup kembali dan tekan start. Jadi masukin mesin ini, terus itu nanti ditutup lagi, terus habis itu tekan start. Amplifikasi telah selesai, ditandai dengan bunyi, jadi nanti kalau misalnya selesai itu alatnya bakal bunyi itu. Terus tekan finish, ambil dan tutup kembali mesin VCR, lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaannya bersih dan rapi. Kemudian ada ini teman-teman, ada namanya microcentrifuge. Microcentrifuge ini berfungsi untuk mengembangkan
memekatkan dan memisahkan larutan dengan identitas yang berbeda, yaitu ada natan dan supernatan. Caranya itu hubungkan dulu alat tersebut ini ke arus listrik, terus habis itu buka tutupnya di sini, buka, terus habis itu buka juga tutup plastiknya, masukkan larutan dalam tube itu, terus letakkan kedua sisi dengan seimbang. Nah, terus habis itu putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu untuk menyalakan mesinnya di sini. Nah, terus habis itu setelah penggunaan, ambil sampel lepasan penghubung arus listrik, terus pastikan kembali alatnya itu bersih dan rapi. Kemudian ada yang namanya mikropipet. Mikropipet itu berfungsi sebagai mengambil larutan dengan volume tertentu. Ini nanti diputar-putar di bagian kuning-kuning ini. Terus itu ada vortex. Vortex ini berfungsi untuk menghomogenisasi sampel atau larutannya. Cara penggunanya itu alat ini tuh harus terhubung oleh arus listrik, terus habis itu tekan on, atur kecepatannya ini ditutup begini, terus habis itu letakkan sampelnya ini kayak yang digambar ini, terus dimasukkan itu kan ditaruh sini tuh sampelnya, terus nanti kita pegang. Nah, pegang nanti di piringan itu nanti dia akan muter-muter gitu loh, jadi nanti larutannya akan terhomogenisasi atau teraduk gitu. Terus kalau misalnya udah habis itu klik ini lagi menjadi posisi off, terus habis itu pastikan penghubung arus listriknya itu terlepas, terus masih keadaan bersih dan rapi. Dan di sini ada spatula. Dan spatula itu pastinya teman-teman udah asing lagi lah ya sama alat ini untuk mengaduk larutan. Terus ada stick mikropipet. Stick mikropipet itu berfungsi untuk alat penampung larutan yang ada di pipet. Terus kalau misalnya box mikropip itu untuk menaruh si mikropipet ini, jadi kayak biar nggak berceceran gitu dan rapi, terus abis itu steril, tidak terkontaminasi dan tidak tumpah katanya. Terus abis itu ada mikro pastel, terus abis itu ada gelas piala. Nanti pastinya teman-teman udah tahu nih. Nah, gelas piala teman-teman udah tahu untuk fungsinya sendiri. Terus selanjutnya ada di sini ada jadi kalem. Nah, jadi kalem ini untuk memisahkan larutan supernatan dan natan. Kita bisa lihat, nah di sini ini ada dua bagian. Jadi di bagian sini tuh nanti ada si larutan natannya, dan bagian bawahnya itu supernatan. Nah, tapi yang kita gunakan itu larutan supernatan karena di larutan tersebut tuh mengandung DNA, sedangkan natan tuh enggak, jadi nggak tergunakan. Terus ada cetakan gel yang tadi untuk electrolysa, terus habis itu ada box ice, dimana ini untuk menaruh supernatanya, terus ada dry ice. Selanjutnya ada bahan yang digunakan konsep praktikum. Yang pertama itu CIE, itu singkatan dari EDTA. Nah, dia itu sebagai penyangga atau buffer karena yang dapat meneruskan arus listrik untuk fragmen DNA di dalam gel agar resah pada proses elektrolisis. Terus habis itu ada leading dye, yaitu untuk menambah densitas, terus mempermudah peletakan contoh DNA pada kadar dalam subur, terus menjadi penanda laju integrasi DNA. Terus ada DNA reader, ini untuk elektrolisis produk PCR-nya. Selanjutnya ada bahan yaitu DDH2O yang berfungsi untuk mengencapkan primer. Nah, primer itu yang ini. Nah, ini tuh berfungsi untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Terus di sini ada read, yaitu merupakan tempat sampel pada proses sequencing. Selanjutnya ada bahan DNA atau RNA shell, itu berfungsi sebagai metabarcoding pengawasan sampel. Terus ada IQ-PCR untuk proses PCR, terus ada fluorescence itu untuk mengubah sinar UV seperti ini tampilannya. Kemudian ada bahan yang bernama GBT buffer. GBT buffer ini untuk berfungsi untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel. Kemudian ada PrEP ini. Nah, ini untuk merusak protein untuk mengangkat si lipidnya. Dan ini ada etanol absolut. Etanol absolut ini sebagai sterilisasi. Oke teman-teman, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan alat laboratorium. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman.
Dan apabila saya terdapat kesalahan kata atau kesalahan pemahaman, mohon dimaafkan karena saya masih belajar dan pastinya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang harus dikoreksi. Terima kasih telah menyimak video saya sampai selesai. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.